Halo, teman-teman. Aku mau mulai dengan pertanyaan sederhana. Pernah nggak sih kamu ngerasa gaji yang kamu terima itu kayak habis sebelum waktunya? Atau tiba-tiba kamu sadar tanggal udah di pertengahan bulan, tapi saldo rekening sudah menipis? Kalau ya, kamu nggak sendiri. Aku juga pernah di posisi itu. Dan mungkin sampai sekarang kamu masih merasa kesulitan. Tapi yang mau aku bilang di sini adalah, kamu bisa mulai berubah. Gak perlu tunggu gaji besar atau situasi ideal. Mulai dari sekarang, dari yang kecil, kamu bisa membangun kebiasaan nabung yang kuat. Ubah mindset tentang uang dan menabung. Sebelum kita ngomongin cara-cara praktis, penting banget buat kita mulai dari mindset. Karena, kalau mindset kita salah, strategi terbaik pun gak akan jalan. Uang itu bukan hanya soal banyak atau sedikit, tapi soal bagaimana kamu menghargai setiap rupiah yang kamu dapatkan. Uang adalah alat yang bisa bantu kamu bebas, bukan sesuatu yang bikin kamu stres terus. Aku paham, kadang kita merasa bahwa gaji pas-pasan itu membuat kita gak mungkin bisa nabung. Tapi, percaya deh, banyak orang yang mulai dari kondisi sama seperti kamu, bahkan lebih sulit, dan berhasil mengubah hidup mereka. Bayar diri sendiri dulu. Ini prinsip yang sering banget aku tekankan, bayarlah diri kamu dulu. Jadi, pas gajian, langsung sisihkan sejumlah uang untuk tabungan sebelum kamu pakai buat kebutuhan lain. Kenapa? Karena kalau kamu menunggu sisanya baru nabung, biasanya gak ada sisa. Gaji segitu-segitu aja, kalau gak dibagi dulu untuk tabungan, bisa-bisa habis buat kebutuhan konsumtif. Mulai dari 10% dari gaji itu sudah cukup. Bahkan kalau 10% terasa berat, mulai dari 5%. Yang penting, kamu konsisten. Bangun kebiasaan nabung. Menabung itu sebenarnya soal kebiasaan. Kalau kamu berhasil konsisten setiap bulan menabung, walaupun sedikit, lama-lama akan terasa efeknya. Catat progres kamu, dan kalau perlu buat reminder, agar kamu gak lupa untuk transfer tabungan setiap gajian. Atau kamu bisa pakai fitur auto debit dari bank supaya gak perlu repot. Atur budget harian. Pernah gak sih kamu habis belanja atau makan di luar, tanpa sadar ternyata sudah keluar uang banyak? Nah, itu biasanya karena gak ada batasan budget harian. Mulai catat pengeluaran harian kamu. Misalnya, makan Rp50.000 per hari, transportasi Rp20.000, dan seterusnya. Dengan cara ini, kamu jadi tahu kemana uang kamu pergi dan bisa mengatur supaya tidak boros. Kendalikan godaan konsumtif. Godaan buat belanja barang-barang gak penting itu besar banget. Apalagi sekarang era online shop yang mudah banget aksesnya. Sebelum membeli sesuatu, tanya pada diri sendiri, apakah aku benar-benar butuh barang ini? Atau aku cuma ingin karena tergiur promo atau diskon? Kalau bukan kebutuhan penting, tahan dulu. Ingat, setiap uang yang kamu tahan dari godaan belanja adalah uang yang bisa kamu tabung. Mulai dari tabungan kecil, gak perlu langsung nabung banyak. Mulai dari Rp5.000 atau Rp10.000 per hari. Dengan konsistensi, uang itu akan bertambah. Kalau kamu suka metode, coba metode amplop atau metode celengan digital yang sekarang banyak tersedia. Buat dana darurat. Dana darurat itu penting banget, supaya kamu gak panik kalau ada pengeluaran mendadak. Kalau belum bisa sampai 3-6 kali pengeluaran bulanan. Mulai dari Rp500.000 dulu. Anggap ini sebagai prioritas tabungan yang wajib ada. Pelajari investasi. Selain menabung, pelajari juga cara investasi yang cocok buat pemula. Investasi gak harus modal besar. Misalnya reksadana yang bisa dimulai dengan rupiah ke 100.000. Investasi ini bisa bantu uang kamu tumbuh lebih cepat daripada cuma ditabung di bank. Cari penghasilan tambahan. Kalau memang gaji kamu pas-pasan, gak ada salahnya cari penghasilan tambahan. Bisa lewat kerja sampingan, jualan online, atau kerja freelance sesuai skill yang kamu punya. Sedikit demi sedikit, penghasilan tambahan ini bisa mempercepat tujuan finansialmu. Kelola hutang dengan bijak. Kalau punya hutang, jangan ditambah-tambah. Dan utamakan bayar hutang yang bunganya besar dulu. Hutang konsumtif memang harus dihindari kalau kamu mau benar-benar bebas finansial. Jaga semangat dan tetap positif. Perjalanan ini gak mudah, tapi bukan berarti mustahil. Kalau kamu jatuh, jangan nyerah. Ingat, perubahan besar dimulai dari langkah kecil dan konsisten. Dukung dengan komunitas. Cari teman atau komunitas yang juga punya tujuan sama untuk berbagi tips dan saling support. Tetapkan tujuan finansial. Tentukan tujuan yang jelas dan realistis. Misalnya, aku ingin punya tabungan Rp10 juta dalam 1 tahun. Atau aku ingin mulai investasi bulan depan. Lacak pengeluaran dan evaluasi. Selalu cek dan evaluasi pengeluaranmu setiap bulan. Ini penting untuk mengetahui apakah kamu sudah sesuai target atau perlu penyesuaian. Nikmati prosesnya. Jangan stres berlebihan. Nikmati perjalanan belajar. Mengatur uang dan berikan reward kecil untuk diri sendiri.
Kenali pola konsumtif diri, sadari kapan dan kenapa kamu kalap belanja, biasanya karena bosan atau stres. Dengan sadar, kamu bisa lebih mudah kendalikan pengeluaran. Ingat, gak ada waktu yang lebih baik selain sekarang untuk mulai menabung. Mulailah dengan langkah kecil dan percaya bahwa kamu bisa mengubah masa depan finansialmu. Kalau kamu suka dengan konten ini, jangan lupa share ke teman-teman yang juga butuh semangat nabung. Dan tulis cerita kamu di kolom komentar.